Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Autolotok channel ya. Kali ini kita bikin vlog lagi, masih seputaran Yamaha Bison ya. Jadi untuk pembahasan kali ini inti dari vlog ini adalah pergantian dari filter oli Yamaha Bison ya. Jadi untuk setiap pergantian oli sebaiknya pergantian filter oli juga diganti. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, apa saja untuk alat penunjang dalam pergantian filter oli ini? Udah di kamera nih ya, udah saya siapkan. Ini untuk oli penggantinya. Terus ini untuk membuka baut tap olinya ini pakai kunci sok 17 ya. Terus ini sama ratchetnya. Ini tang buat membuka si penutup oli. Ini untuk kunci T ini ya, untuk membuka si penutup filter olinya. Dan ini filter olinya ya, filter olinya ini kodenya 45P ya, si Bison kan kodenya 45P. Terus ini tempat oli bekasnya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk si kondisi olinya sekarang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu di mana itu si tempat si filter oli Yamaha Bison, ini akan saya kasih tahu ya. Nah, jadi untuk si tempat filter oli itu adanya di sini. Jadi kita buka 3 baut ini, baut nomor 8 ini ya. Ada 3, 1, 2, 3. Dan yang ini adalah tutup tempat pengisian oli. Sekarang kita buka dulu untuk ininya. Kita lihat kondisi oli terakhirnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita buka untuk penutup olinya. Jadi untuk olinya kondisinya seperti ini. Kita pakai tisu. Jadi udah lumayan ini ya, hitam ya. Olinya. Nah, setelah oli sudah menetesnya sudah ini, kemudian kita piringkan posisi miring ke kiri dan ke kanannya agar supaya si oli benar-benar terbuang semuanya. Kita piringkan ke kanan dulu. Nah, itu ya, masih ada oli yang menetesnya. Sampai habis. Oke, sekarang kita piringkan ke kiri, arah sebalik. Nah, itu ya, masih ada tetesan sedikit. Oke. Oke, kita pakai kunci T8 ya untuk membukanya. Sekarang kita buka dari atas dulu. Nah, ya. Kita buka jangan sekaligus membuka ya. Kita buka satu-satu dulu agar supaya kendor gitu. Terus kita lepas ya. Nah, ini lumayan panjang kalau yang ini ya. Kalau yang dua kalau tidak salah itu pendek ya.
sambil kita tekan ya, karena di filter oli itu kan ada ini, ada pegasnya, ada pernya ya. Nah, ini bagian atas ini pendek ya. Nah, terus yang ini juga pendek. Oke, jadi yang panjang itu cuman ini aja yang depan ya. Sekarang kita buka. Oke, ini filter oli bekasnya ya. Sekarang kita bersihkan sisa-sisa oli yang ada di sini ya. Oke, kita buang dulu untuk ya. Oke. Nah, itu masih menetes ya. Oke, sekarang akan saya bersihkan pakai tisu. Kita bersihkan dulu sisa-sisa oli yang lamanya. Oke, sampai bersih. Oke, itu bersih ya. Terus jangan lupa ininya juga, si penutupnya kita bersihkan dari sisa-sisa oli ya. Oke, ini udah bersih. Terus di sini juga udah bersih ya. Sekarang saya buka untuk si filter oli yang barunya. Nah, ini dia untuk si filter yang barunya seperti ini. Ini yang baru, terus ini yang lama, sama ya. Oke, sekarang kita pasang untuk oli yang barunya ya, filter oli. Oke, cara pasangnya adalah ini udah ada ininya buat lubang ini, kita masukkan seperti ini ya, jadi posisinya seperti ini. Terus di sini juga ada seperti ini ya. Ini untuk rumah dari pegasnya. Rumah pegasnya kita paskan di sini ya. Rumah ini. Jadi untuk si pegas ini, nah ini pegas ini ya, ujungnya masukkan ke sini. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Kita praktek. Nah, terus ini posisi ini lurusnya ke sini ya, ke lubang ini ke sini. Oke. Nah, jadi pemasangannya ini sambil ditekan ya, kalau nggak sambil ditekan susah ininya. Kita pasin dulu pegasnya. Oke, udah pas. Ini untuk pemasangannya sambil ditekan ya, lumayan keras ini nekannya. Oke, kita geser dulu untuk ininya biar tidak mengganggu. Perlu tenaga ekstra.
Ini seperti ada yang ganjel ya. Apa yang ganjelnya? Oke, ketebalannya. Ini beda ketebalannya ya. Ini lebih tebal ini. Oke, kita coba pasang lagi. Apakah bisa nutup? Lumayan keras ya. Kita masukin dulu buat pegangan. Agak repot ya pemasangan ininya, filter olinya, karena di dalamnya itu ada pegasnya ya. Nah, terus kita pasang satunya juga yang bawah. Kita putar pakai tangan dulu ya, agar supaya tidak merusak dari si ininya, apa namanya, si drat dari bautnya, agar supaya tidak rusak. Oke. Nah, terus setelah ini baru kita kencengin pakai ini ya, secara merata pakai kunci T ya. Oke. Kalau kita punya kunci torsi, bagusnya pakai kunci torsi ya. Nah, udah cukup dulu untuk pengencangannya. Nanti kita kalau dirasa kurang kencang, kita tambah lagi ya. Hati-hati untuk pemasangan si ini, pengencangannya, karena kalau kita merusak si drat di blok mesinnya akan repot ya. Mending kita pelankan, kita kencangkan secara bertahap aja. Kalau ada masih bocor sedikit, kita kencangkan sedikit gitu, jangan langsung dikencangkan ya. Khawatirnya si ininya, si dratnya itu, drat dalam blok ininya jadi rusak. Oke, setelah filter oli terpasang, sekarang kita pasang untuk si baut tap olinya. Kita bersihkan dulu pakai tisu sebelum kita pasang di bawah. Kita bersihkan dulu sisa-sisa olinya, agar supaya menghindari adanya pasir sama tanah yang mengganjal. Oke. Nah, setelah kita pastikan ya tidak ada
Oke, setelah bersih kemudian kita pasang ya. Oke, yang di blok mesinnya juga kita buang dulu untuk sisa olinya. Kita bersihkan pinggir-pinggirnya dari kotoran ya yang menempel. Setelah itu kita pasang. Oke, terus kita kencangkan pakai kunci shock. Kita singkirkan dulu ininya, oli sisanya, terus kita kencangkan ya. Oke, cukup ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan oli mesin. Kita pakai corong dulu ya. Nah, ini siapkan corong andalan ya. Nah, setelah corong siapkan, sekarang kita buka olinya. Cara buka oli ini dari sini ya. Pull itu artinya ditarik, kebalikan dari push. Kalau push itu didorong, kalau pull itu ditarik. Oke, kita dari sini. Kita bolongin aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita olinya kita masukkan. Oke, kita paskan dulu. Sekarang olinya kita masukkan. Volume olinya 1 liter ya kalau untuk motor ini. Sekarang kita tutup ya. Olinya sampai ujung sini ya, sampai mau tumpah-tumpah ya. Setelah itu kita kencangkan pakai tang lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk pergantian oli dan juga filter olinya di Yamaha Bison ini ya. Oke, nah itu Yamaha Bison. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.